Optika Plus 25 tingkat madrasah dan sekolah Islam se-Indonesia. Penyelenggaraan Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 menggunakan sistem blended, di mana pada tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional dilaksanakan secara online di lokasi masing-masing melalui platform CBT dan aplikasi Zoom. Sedangkan tahap semifinal dan grand final dilaksanakan secara offline di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahap pendaftaran Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 dilaksanakan secara daring melalui link pada berikut ini. Langkah-langkah pendaftaran Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25. Pertama, membuka tautan registrasi. Kedua, membuat akun CBT. Ketiga, login dan memilih jenjang serta wilayah. Keempat, melakukan pembayaran. Kelima, upload bukti pembayaran. Keenam, melakukan verifikasi oleh panitia. Ketujuh, mengisi data sekolah dan peserta, lalu simpan dan log data. Kedelapan, unduh kartu peserta atau EcoCard. Syarat peserta Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25. Untuk siswa MI, MTS, dan MA dengan ketentuan setiap satu tim terdiri dari 3 siswa dari sekolah yang sama. Biaya pendaftaran Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 untuk gelombang pertama sebesar Rp150.000 dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan 26 Agustus 2025. Untuk gelombang kedua sebesar Rp160.000 dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2025. Pelaksanaan simulasi Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 tanggal Rabu 15 Oktober 2025, platform CBT dan Zoom, tujuan latihan teknis dan antisipasi kendala. Ketentuan teknis, pertama, 2 device, yaitu CBT dan Zoom. Kedua, menggunakan seragam sekolah, memiliki jaringan yang stabil, dan memiliki baterai lebih besar atau sama dengan 90%. Dan 10 soal pilihan ganda dan 10 uraian. Tahap penyisihan wilayah Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Oktober 2025 dengan sistem daring melalui CBT dan Zoom dengan 25 soal pilihan ganda sebanyak 100 menit. Skor benar bernilai 4, skor salah bernilai negatif 1, skor tidak dijawab bernilai 0. Dengan ketentuan lolos sebesar 10% tim per wilayah. Tahap penyisihan nasional Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 dilaksanakan pada hari tanggal Ahad 19 Oktober 2025 dengan sistem daring melalui CBT dan Zoom. Soal berupa 20 isian singkat selama 60 menit dengan skor benar bernilai 2, skor salah atau tidak dijawab bernilai 0, dan lolos yaitu 10 tim terbaik per jenjang. Pengumuman pada hari Senin 20 Oktober tahun 2025. Tahap semifinal Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 1 November 2025 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan soal berupa 8 esai dikerjakan selama 80 menit, dengan kriteria lolos 3 tim terbaik ke Grand Final, dengan skor maksimal 5 per soal. Tahap Grand Final Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 dilaksanakan pada hari tanggal Ahad 2 November 2025 secara luring di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan format LCCM atau Lomba Cerdas Cermat Matematika. Pada babak pertama,
berupa amplop bergilir, babak kedua kotak-atik, babak ketiga rebutan. Dengan sistem penilaian, jawaban benar bernilai 100 dengan variasi tergantung babak dan bonus soal bernilai uang tunai. Materi Olimpiade Matematika atau Optika plus 25. Pada Olimpiade Matematika, akan disajikan soal yang memuat High Order Thinking Skills atau HOTS, literasi matematis dengan konteks keislaman, literasi matematis dengan konteks nasionalisme, dan literasi matematis dengan konteks teknologi. Materi Olimpiade Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, teori bilangan, memuat operasi bilangan bulat, FPB dan KPK, dan pecahan. Kedua, aljabar, memuat pengukuran, perbandingan, persamaan linear, dan pola bilangan. Ketiga, geometri, memuat bangun datar, bangun ruang, sudut, koordinat kartesius, debit, dan kecepatan. Keempat, peluang dan statistika. Materi Olimpiade SMP atau Madrasah Sanawiyah. Pertama, teori bilangan, memuat operasi bilangan bulat, FPB dan KPK, pecahan, dan merasionalkan bentuk akar. Kedua, aljabar, memuat himpunan, fungsi, perbandingan, faktorisasi suku aljabar, persamaan garis linear, sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear, pola bilangan, dan persamaan kuadrat. Ketiga, geometri, memuat bangun datar, bangun ruang, garis tinggi, garis berat, titik berat, sudut, Pitagoras, kesebangunan, dan lingkaran. Keempat, peluang dan statistika, memuat peluang, statistika, dan kombinatorika. Materi Olimpiade Madrasah Aliyah. Pertama, teori bilangan, memuat sistem bilangan bulat, keterbagian, bilangan prima, persamaan dan sistem, persamaan bilangan bulat, FPB, KPK, relatif prima, dan algoritma Euclid. Kedua, aljabar, memuat sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak, suku banyak, fungsi, sistem koordinat bidang, barisan dan deret, serta persamaan dan sistem persamaan. Ketiga, geometri, memuat hubungan antara garis dan titik, hubungan antara garis dan garis, bangun-bangun bidang datar, kesebangunan dan kekongruenan, sifat-sifat segitiga, relasi lingkaran dengan titik, relasi lingkaran dengan garis, relasi lingkaran dengan segitiga, relasi lingkaran dengan segi empat, relasi lingkaran dengan lingkaran, garis-garis yang melalui satu titik atau kongruen, dan titik yang segaris atau kolinear, trigonometri atau perbandingan, fungsi, identitas, dan persamaan, serta bangun-bangun ruang sederhana. Keempat, kombinatorika, memuat prinsip pencacahan, prinsip sarang merpati, dan prinsip paritas. Peraturan umum. Pertama, peserta merupakan siswa yang berasal dari MI, MTS, serta MA dan masih terdaftar sebagai siswa pada saat Olimpiade Matematika berlangsung. Kedua, peserta tergabung dalam satu tim yang terdiri dari 3 siswa dari sekolah yang sama. Ketiga, jika terdapat perubahan data peserta, maka fiksasi data peserta selambat-lambatnya pada Selasa 14 Oktober 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Keempat, peserta dianggap mengundurkan diri jika peserta tidak hadir pada pelaksanaan Olimpiade Matematika. Kelima, peserta wajib menggunakan seragam sekolah masing-masing. Bagi peserta perempuan, diwajibkan menggunakan kerudung. Keenam, peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta elektronik atau e-card dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. Jika tidak menunjukkan kartu tanda peserta, maka peserta tidak diperkenankan mengerjakan soal. Ketujuh, peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti Olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Kedelapan, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual Olimpiade pada saat pelaksanaan penyisihan wilayah dan penyisihan nasional. Jika peserta keluar dari ruang virtual, maka akan diberi sanksi waktu, tertera pada bagian scoring. Kesembilan, peserta wajib menyalakan kamera aplikasi Zoom selama Olimpiade Matematika berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali 5 menit apabila tidak memberikan konfirmasi kepada panitia. Jika tetap tidak menyalakan kamera, akan terdapat pengurangan poin sebesar minus 2 poin. Kesepuluh, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan Olimpiade tanpa didampingi panitia pelaksana Olimpiade Matematika atau Optika Plus 25 untuk semifinal dan grand final. Kesebelas, peserta akan didiskualifikasi jika terbukti melakukan hal-hal berikut selama Olimpiade berlangsung, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan 19 Oktober 2025 dan 1 November 2025 sampai dengan 2 November 2025. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan peserta pada kartu tanda peserta. Bekerja sama dengan orang lain selain anggota tim dalam bentuk apapun, baik memberikan jawaban maupun mendapatkan jawaban. Terbukti mencari atau mendapatkan jawaban melalui internet atau sumber-sumber lain. Mendapatkan peringatan sebanyak lebih dari 3 kali. Mengambil gambar atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade maupun saat pelaksanaan Olimpiade secara offline. Menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Peserta tidak mengisi soal sama sekali di tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional. Peserta tidak mengikuti Zoom dari awal sampai akhir pada pelaksanaan tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional. Peserta yang lolos di tahap penyisihan nasional tetapi tidak hadir pada pelaksanaan tahap semifinal tanpa konfirmasi yang jelas. Tata cara menjawab. Soal pada tahap penyisihan wilayah terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda dengan waktu mengerjakan soal maksimal 100 menit. Soal pada tahap penyisihan nasional terdiri atas 20 butir soal isian singkat dengan waktu pengerjaan soal maksimal 60 menit. Soal tahap semifinal terdiri atas 8 butir soal uraian dengan waktu pengerjaan maksimal 80 menit. Untuk menjawab soal uraian, peserta menuliskan jawaban lengkap beserta langkah-langkah menjawab dengan bolpoin hitam pada kolom yang disediakan dengan memperhatikan satuan. Setiap jawaban pada tahap semifinal dan grand final wajib menggunakan satuan. Jika tidak menuliskan atau menyebutkan satuan, maka jawaban dinyatakan salah. Ketentuan teknis pelaksanaan. Pertama, peserta diwajibkan memakai 2 device yang terdiri dari satu device digunakan untuk mengakses CBT, sedangkan satu device lain digunakan untuk pengawasan melalui aplikasi Zoom. Kedua, jaringan internet peserta berada dalam kondisi stabil saat pelaksanaan Olimpiade. Ketiga, daya baterai device peserta yang akan digunakan minimal 80%. Keempat, peserta disarankan menyediakan provider dan device cadangan untuk mengantisipasi kendala pada provider, daya baterai, dan device yang digunakan. Kelima, pengaksesan platform CBT diwajibkan menggunakan laptop dengan ketentuan sebagai berikut. Minimal RAM berukuran 2 GB. Diwajibkan menggunakan Chrome. Dioptimalkan Chrome dengan versi terbaru. Pastikan bahwa JavaScript aktif. Panitia menyediakan layanan pengaduan atas kendala yang terjadi pada peserta melalui Talk.to pada CBT. Dan peserta hanya bertanggung jawab atas kendala server Olimpiade. Pelaksanaan tahap penyisihan wilayah pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025. Pembagian akun Zoom. Pada tahap ini, menggunakan akun Zoom yang berbeda dengan jumlah partisipan tiap akun maksimal sebanyak 250 tim. Setiap akun Zoom menggunakan sistem breakout room
dengan ketentuan setiap satu breakout room berisi maksimal 20 tim. Pada tahap ini, setiap tim menggunakan satu kamera dengan ketentuan yang telah tertera dalam juknis. Peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu room Zoom _kode tim _nama sekolah. Contoh, R1 garis miring A strip 1 strip 0001 garis miring MTS Optika 24. Rundown pembukaan dan tahap penyisihan wilayah. Zoom pembukaan diikuti oleh guru pembimbing. Dari pukul 6.30 hingga 7.00, guru pembimbing memasuki Zoom. Dilanjut hingga pukul 9.20, pembukaan Optika Plus 25. Zoom pembukaan diikuti oleh peserta. Dari pukul 6.30 hingga 7.00, peserta Olimpiade memasuki Zoom. Dilanjut hingga pukul 8.00, breakout Zoom. Dilanjut kembali hingga pukul 08.30, pembacaan tata tertib, doa, dan presensi. Kemudian, hingga pukul 10.10, pelaksanaan Olimpiade Matematika tahap penyisihan wilayah. Terakhir dari pukul 10.10 hingga 10.35, sesi foto dan info. Petunjuk umum tahap penyisihan wilayah. Pertama, bacalah soal dengan teliti dan jawablah soal dengan tepat. Kedua, soal pada tahap 1 terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda. Ketiga, waktu pengerjaan soal maksimal 100 menit, dimulai setelah pengawas mempersilahkan. Kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. Keempat, waktu pengerjaan soal disesuaikan dengan daerah waktu Indonesia bagian Barat. Kelima, pilihlah jawaban yang tersedia dengan cara mengklik salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. Keenam, peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan laman CBT. Ketujuh, peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. Kedelapan, untuk keperluan mencoret-coret, hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS kosong tanpa ada catatan apapun yang telah dipersiapkan peserta. Kesembilan, sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. Kesepuluh, peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan. Kesebelas, peserta merupakan tim-tim utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. Ke-12, peserta melaksanakan Olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat atau ruangan yang sama dengan latar belakang dinding polos. Ke-13, bagi sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim di setiap jenjangnya, ruangan ujiannya harus berbeda. Ke-14, peserta wajib mengenakan seragam sekolah masing-masing. Ke-15, peserta diwajibkan mencetak kartu tanda peserta elektronik atau e-co-card dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. Ke-16, peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti Olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. Ke-17, peserta wajib menyalakan kamera Zoom selama Olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali 5 menit apabila tidak memberikan konfirmasi kepada panitia. Jika tetap tidak menyalakan kamera, akan terdapat pengurangan poin sebesar -2 poin. Ke-18, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruang virtual Olimpiade pada saat Ke-19, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan tim lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta didiskualifikasi. Ke-20, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi.
Ke-21, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau membuka buku dan catatan. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Ke-22, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil gambar atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Ke-23, apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. Ke-24, untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian tetapi masih memiliki waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. Ke-25, apabila batas waktu pengerjaan habis, maka laman CBT akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir peserta yang telah diisi akan tersimpan secara otomatis. Ke-26, bagi peserta yang tidak mengisi sama sekali akan didiskualifikasi. Pada tahap penyisihan wilayah, jika terdapat tim yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat tim-tim tersebut adalah banyaknya jumlah soal benar, waktu pengumpulan jawaban, dan jumlah terkecil dari umur peserta. Scoring tahap penyisihan wilayah. Kriteria penilaiannya, plus 4 untuk jawaban benar, minus 1 untuk jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Peserta yang keluar dari Zoom akan diberikan sanksi berupa penambahan waktu pada penyelesaian. Contoh, peserta keluar dari aplikasi Zoom saat pukul 9.00 dan masuk kembali pukul 9.10, lalu mengerjakan soal yang dilakukan selama 60 menit. Maka total waktu pengerjaan soal akan terhitung menjadi 60 menit ditambah 10 menit, jadi 70 menit. Bagi peserta yang lolos ke tahap penyisihan nasional akan diumumkan pada Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui website yang tertera. Pelaksanaan tahap penyisihan nasional pada hari Minggu 19 Oktober 2025. Pembagian akun Zoom. Pertama, jumlah tim yang lolos pada tahap ini adalah 10% dari total tim peringkat wilayah. Kedua, menggunakan satu kamera yang diletakkan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada juknis. Ketiga, peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu room Zoom, _kode tim, _nama sekolah. Contoh, R1-1-A-1-0001-MTS Optika 24. Rundown pembukaan dan tahap penyisihan nasional. Zoom Olimpiade diikuti oleh peserta. Dimulai dari pukul 06.30 sampai 07.00, peserta Olimpiade memasuki Zoom. 07.00 sampai 08.00, breakout Zoom. 08.00 sampai 08.30, pembacaan tata tertib doa dan presensi. 08.30 sampai 09.40, pelaksanaan Olimpiade Matematika tahap penyisihan nasional. 09.40 sampai 10.00, sesi foto dan info. Petunjuk umum tahap penyisihan nasional. 1. Bacalah soal dengan teliti dan jawablah soal dengan tepat. 2. Soal pada tahap penyisihan nasional terdiri atas 20 butir soal isian singkat. 3. Waktu pengerjaan soal maksimal 60 menit, dimulai setelah pengawas mempersilahkan. Kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. 4. Waktu pengerjaan soal disesuaikan dengan daerah WIB. 5. Ketik jawaban di kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jawaban akhir diketik tanpa menyertakan proses perhitungan. Kedua,
Jawaban hanya merupakan bilang bulat atau desimal terbatas atau format jawaban yang tertera pada soal. Ketiga, untuk soal tanpa format jawaban, cukup diketik bilangannya saja tanpa menggunakan satuan atau unsur tambahan lainnya. Keempat, untuk bilangan ribuan atau lebih, diketik tanpa titik. Kelima, untuk bilangan desimal terbatas, diketik dengan simbol koma tanpa pembulatan, misal 1,72. Keenam, untuk bilangan negatif, diketik dengan simbol minus, misal negatif 23. 6. Setelah selesai mengetik jawaban pada setiap nomor, pastikan mengklik simpan jawaban. 7. Peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan CBT. 8. Peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. 9. Untuk keperluan mencoret-coret, hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS kosong tanpa ada catatan apapun yang telah dipersiapkan peserta. 10. Sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. 11. Peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan. 12. Peserta merupakan tim-tim utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. 13. Peserta melaksanakan olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat atau ruangan yang sama dengan latar belakang dinding polos. 14. Bagi sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim di setiap jenjangnya, ruangan ujiannya harus berbeda. 15. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah masing-masing. 16. Peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta elektronik atau e-card dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. 17. Peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. 18. Peserta wajib menyalakan kamera Zoom selama olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali 5 menit apabila tidak memberikan konfirmasi kepada panitia. Jika tetap tidak menyalakan kamera, akan terdapat pengurangan poin sebesar negatif 2 poin. 19. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual Olimpiade pada saat pelaksanaan tahap penyisihan nasional. 20. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan tim lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. 21. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung, seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. 22. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau membuka buku dan catatan. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. 23. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil gambar atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. 24. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. 25. Untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian, tetapi masih memiliki sisa waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu yang telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. 26. Apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman CBT akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir peserta yang telah diisi akan tersimpan secara otomatis. 27. Bagi peserta yang tidak mengisi sama sekali, akan didiskualifikasi. Pada tahap penyisihan nasional, jika terdapat tim yang memiliki skor yang sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat tim-tim tersebut adalah
1. Waktu pengumpulan jawaban. 2. Peringkat pada tahap penyisihan wilayah. 3. Jumlah terkecil dari umur peserta. Scoring tahap penyisihan nasional. Kriteria penilaian. Bernilai 2 jika jawaban benar, bernilai 0 jika jawaban salah atau tidak dijawab. Peserta yang keluar dari Zoom akan diberikan sanksi berupa penambahan waktu pada waktu pengumpulan jawaban. Pengerjaan soal akan dihitung menjadi 60 menit ditambah 10 menit, yaitu 70 menit. Contoh, peserta keluar dari aplikasi Zoom saat jam 09.00 dan masuk kembali 09.10. Lalu, pengerjaan soal yang dilakukan selama 100 menit, maka pengerjaan soal akan terhitung menjadi 100 menit ditambah 10 menit sama dengan 110 menit. Ketentuan peserta lolos. 1. Tahap penyisihan wilayah ke tahap penyisihan nasional. Jumlah tim yang lolos ke tahap penyisihan nasional adalah 10% dari total tim peringkat per wilayah. Apabila hasil dari ketentuan di atas bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan ke atas. Contoh, untuk wilayah 1 DKI Jakarta, tingkatan madrasah ibtidaiyah, jumlah timnya sebanyak 50, maka jumlah dikali 10% sama dengan 5, maka tim yang lolos adalah 5. Kemudian untuk tingkatan madrasah sanawiyah, jumlah tim adalah 63, dikali dengan 10% hasilnya adalah 6,3, maka tim yang lolos adalah 7. Kemudian untuk tingkatan madrasah aliyah, jumlah tim sebanyak 37, kemudian dikali 10%, hasilnya adalah 3,7, maka tim yang lolos adalah 4. 2. Tahap penyisihan nasional ke tahap semifinal. Peserta yang lolos ke tahap semifinal yaitu 10 tim terbaik nasional per tingkat. 3. Tahap semifinal ke tahap grand final. Peserta yang lolos ke tahap grand final adalah 3 tim terbaik peringkat. Ketentuan pengawasan. 1. Setiap peserta dalam satu tim diharuskan berada di satu ruangan yang sama dengan latar belakang berupa dinding polos. 2. Setiap peserta tidak diperbolehkan menggunakan virtual background. 3. Setiap peserta wajib mengarahkan device yang digunakan untuk Zoom sesuai ketentuan. 4. Setiap tim yang berasal dari sekolah yang sama diharuskan mengerjakan soal di ruangan yang berbeda untuk menghindari gema atau pantulan suara atau kerjasama antar tim. 5. Pada tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional, setiap peserta wajib menggunakan aplikasi Zoom. 6. Pada tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional, peserta diwajibkan menggunakan kode peserta yang diberikan panitia sebagai username akun Zoom. 7. Pada tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional, posisi kamera pada saat Zoom berada di samping peserta dan menghadap ke arah layar pengerjaan Olimpiade. Contoh tata letak device untuk aplikasi Zoom saat tahap penyisihan wilayah dan penyisihan nasional sebagai berikut. 8. Pada tahap LCCM, penonton dilarang merekam, mengambil gambar, menulis soal yang disebutkan oleh pemandu soal. 9. Dilarang mendokumentasikan soal dalam bentuk apapun selama pelaksanaan tahap penyisihan wilayah, penyisihan nasional, semifinal, dan grand final. 10. Segala keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Pada tahap penyisihan wilayah, jika terdapat tim yang memiliki skor yang sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat tim-tim tersebut adalah 1. Banyaknya jumlah soal benar. 2. Waktu pengumpulan jawaban. 3. Jumlah terkecil dari umur peserta. Pada tahap penyisihan nasional, jika terdapat tim yang memiliki skor yang sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat tim-tim tersebut adalah 1. Waktu pengumpulan jawaban. 2. Peringkat pada tahap penyisihan wilayah. 3. Jumlah terkecil dari umur peserta.